Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 11 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi rekayasa ekspor limbah cair kelapa sawit. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus dugaan korupsi limbah cair kelapa sawit. Kasus dugaan korupsi kembali mencuat dan menjadi perhatian publik. Kali ini, Kejaksaan Agung menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan pengelolaan limbah minyak kelapa sawit atau CPO. Perkembangan kasus ini memunculkan berbagai pertanyaan besar di tengah masyarakat, terutama karena sektor kelapa sawit merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Perkara ini berawal dari dugaan adanya praktik penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dan pengolahan limbah CPO. Limbah yang seharusnya diproses sesuai aturan dan standar lingkungan, diduga disulap melalui mekanisme administrasi tertentu, sehingga menimbulkan potensi kerugian negara. Aparat penegak hukum menilai ada indikasi manipulasi dokumen serta penyimpangan prosedur dalam prosesnya. Dalam proses penyidikan yang berlangsung, Kejaksaan Agung melakukan serangkaian penggeledahan di berbagai lokasi. Salah satu langkah yang menyita perhatian publik adalah penggeledahan di kantor Bea dan Cukai. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri alur administrasi dan dokumen yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam tata kelola limbah sawit tersebut. Penyidik berupaya mengumpulkan alat bukti tambahan guna memperjelas konstruksi perkara. Penetapan 11 tersangka menjadi titik penting dalam pengusutan kasus ini. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, baik dari pihak swasta maupun unsur yang memiliki peran dalam proses pengawasan dan administrasi. Meski begitu, perlu ditegaskan bahwa setiap tersangka tetap memiliki hak untuk membela diri dan mendapatkan proses hukum yang adil sesuai ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan aparat penegak hukum, para tersangka diduga memiliki peran masing-masing dalam rangkaian peristiwa yang sedang diselidiki. Ada yang diduga terlibat dalam proses pengurusan dokumen, ada yang berperan dalam pengambilan keputusan teknis, hingga pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari praktik tersebut. Semua peran itu kini sedang didalami lebih lanjut melalui proses penyidikan. Kasus ini menjadi sorotan karena industri kelapa sawit memiliki peran besar dalam ekspor dan penerimaan devisa negara. Tata kelola yang tidak transparan bukan hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan publik dan mitra dagang internasional terhadap sistem pengawasan di Indonesia. Selain itu, isu pengelolaan limbah juga berkaitan erat dengan aspek lingkungan. Limbah sawit yang tidak dikelola dengan benar dapat berdampak pada kualitas tanah, air, serta kehidupan masyarakat di sekitar wilayah industri. Oleh karena itu, transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi hal yang sangat penting dalam sektor ini. Langkah Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan hingga menetapkan belasan tersangka menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terus berjalan. Namun demikian, publik tentu berharap proses ini dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi. Semua pihak menunggu bagaimana pembuktian di persidangan nantinya. Penggeledahan di kantor Bea Cukai memang benar ada beberapa tindakan dan tindakan hukum, langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh tim penyidik Tipikor dalam rangka mencari informasi dan data, telah melakukan beberapa tempat penggeledahan di beberapa wilayah, dan dalam hal ini tentu ini diperlukan sebagai langkah dan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan. Perkembangan kasus ini juga membuka diskusi lebih luas tentang sistem pengawasan di sektor strategis. Apakah mekanisme kontrol internal sudah berjalan efektif? Apakah sistem administrasi sudah cukup kuat untuk mencegah penyimpangan? Ataukah masih ada celah yang perlu segera dibenahi? Masyarakat kini menantikan kelanjutan proses hukum ini. Apakah akan ada tersangka tambahan? Bagaimana alur dana yang diduga terkait perkara ini? Dan sejauh mana dampaknya terhadap kebijakan di sektor sawit ke depan? Yang jelas, kasus ini menjadi pengingat bahwa tata kelola yang baik dan pengawasan yang ketat sangat dibutuhkan, terutama dalam sektor yang menyangkut kepentingan luas. Proses hukum yang berjalan diharapkan mampu memberikan kepastian dan kejelasan bagi semua pihak. Bagaimana menurut Anda, apakah pengawasan di sektor strategis seperti kelapa sawit sudah cukup kuat?
Tulis pendapat Anda di kolom komentar dengan tetap menjaga diskusi yang sehat dan saling menghormati. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe agar tidak ketinggalan update berita terbaru lainnya.